Bapak Ibu, kita bersyukur pada malam ini di sesi yang terakhir ini kita dapat kembali berkumpul. Dan saya secara pribadi sangat mengapresiasi Bapak Ibu berjuang dari rasa ngantuk dari 1 jam ke jam yang lain. Itu keren banget. Jadi tadi semua baru mengingatkan saya bahwa dia juga berjuang dari satu ngantuk ke ngantuk yang lain. Sangat manusiawi, kita semua tidak sempurna di tempat ini. Jadi bolehkah kita beri tepuk tangan untuk kita semua? Itu keren banget Bapak Ibu. Sepertinya lebih mudah menghadapi penderitaan hidup daripada melawan rasa kantuk. Oke, nah di dalam 2 hari ini juga tim worship, juga kemudian event dan gathering melayani kita. Ada dari Aser, juga operator dan yang lainnya. Semua melayani luar biasa, Bu Eli juga memasak untuk kita semuanya. Bolehkah kita berikan tepuk tangan juga untuk semua pelayan yang ada? Thank you buat semua pelayanannya ya. Kenapa kita mengucapkan terima kasih? Karena mereka melayani kita. Dan lebih daripada itu, mereka melayani Tuhan. Kita sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, sudah selayaknya kita mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari ini, 2 hari ini, salah satu penekanan kita adalah di area pelayanan. Kalau tadi Losu Seli sebelum kita makan sudah memaparkan bahwa semua pelayan akan difasilitasi untuk masuk ke training. Dan training ini bukan bicara soal hal teknis, tetapi berbicara tentang hal-hal spiritual. Karena ketika kita di dalam itu baik, maka kemudian pelayanan itu adalah ekspresi dari kita mengalami Tuhan. Ya, sekali lagi, pelayanan itu adalah ekspresi orang yang mengalami Tuhan. Karena dia mengalami Tuhan, dia rindu untuk melayani Tuhan. Jadi oleh karena itu kita semuanya wajib masuk di dalam training. Kalau kemudian kita hanya melayani, gereja mengajak rekan-rekan untuk melayani, tapi tidak mentraining rekan-rekan, berarti gereja hanya memanfaatkan kemampuan rekan-rekan. Itu saja. Jadi itu sebabnya kenapa gereja terus menerus memfasilitasi untuk setiap kita di upgrade, kita dapat terus menerus belajar bagaimana melayani dengan lebih baik lagi. Oke, nah sekarang sebelum kita masuk ke sesi terakhir ini yang saya janjikan tidak akan lama. Jadi mohon Bapak Ibu kita berjuang untuk mata kita bersama-sama dapat tetap terbuka. Di tengah-tengah perut kenyang ini sangat berbahaya. Ngomong sama teman-teman kiri kanan, tolong jaga saya. Nah, oke. Jangan sampai tertidur. Oke. Jadi silakan saling menyepakati jika kemudian rasa kantuk itu menyerang, apa yang harus dilakukan? Nah, silakan saling koordinasi bagaimana tata cara laksananya. Entah dicubit atau entah gimana ya terserah Bapak Ibu ya. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu bolehkah kita baca bersama-sama untuk sepertinya tidak tersambung. Boleh bantu untuk next. Oke, kita baca sekali lagi Bapak Ibu ya. Nah saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri untuk membacakannya. Ini salah satu teknik kita untuk melawan rasa kantuk. Oke, 1, 2, 3. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk. Perjalanan bersama dengan keluarga Allah adalah menjadi fondasi kita bersama-sama. Karena sekali lagi pemuritan itu berasaskan kepada relasi. Dan relasi itu antar sesama keluarga di dalam Tuhan. Kita diikat memang bukan berdasarkan garis darah kelahiran kita, tapi di dalam darah Kristus. Sehingga kita menjadi satu keluarga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu coba lihat kiri kanan belakang depan. Itulah yang dimaksud dengan keluarga. Siapa yang Anda lihat itulah keluarga. Oke, jadi mulai sekarang Bapak Ibu jangan merasa asing. Kita itu family. Begitu ya. Puji Tuhan, itu yang disebut dengan keluarga besar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu butuh bantuan, orang yang pertama bisa membantu kita adalah keluarga, begitu ya. Tapi jangan manfaatkan untuk pinjam uang. Oke, sip.
Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat bahwa setiap perjalanan itu ada destinasinya, ada tujuannya, ada goal yang mau dicapai. Ketika kita berpergian, kita punya tempat tujuan. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara tentang pemuritan, kita menyebut itu sebuah perjalanan. Artinya adalah ada proses di dalamnya, tidak bisa langsung sampai, dan di luar daripada itu ada destinasinya, ada tujuannya. Karena ada tujuannya, maka Bapak Ibu setiap kita membutuhkan kendaraan untuk kemudian mencapai tujuan tersebut. Kendaraan tersebut Bapak Ibu Saudara sekalian adalah gereja. Adalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah semua yang menjadi fasilitas dan kendaraan untuk pemuritan itu dapat terjadi. Salah satu tujuannya adalah untuk membangun budaya, untuk membangun habit. Itulah sebabnya kenapa di dalam kekristenan Bapak Ibu, kalau kemudian kita sama-sama ketahui ada istilah formasi spiritual, ada disiplin rohani. Tujuannya adalah untuk membangun habit spiritual, dan itu tujuannya adalah untuk membangun budaya. Dari budaya inilah nanti lahir profil seorang murid, value seorang murid. Nah, ketika tadi berbicara tentang kendaraan ini akan kita pakai untuk kemudian sampai satu titik kita melahirkan budaya-budaya itu. Entah berupa pengalaman, entah itu berupa kebiasaan dan yang lainnya. Jadi ada 4 strategi yang saya mau memperkenalkan dan tegaskan kembali di sesi yang terakhir ini. Strategi ini tidak dimiliki oleh sinode. Strategi ini dimiliki oleh Gereja Kalam Kudus Pekanbaru. Karena tiap gereja, Bapak Ibu, tiap unit Kalam Kudus memiliki strategi kendaraan yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Punya konteks kita memiliki 4 kendaraan. Pada dasarnya 4 kendaraan ini sudah sebagian besar kita mengetahui, tetapi malam ini salah satu yang mau saya paparkan kepada kita adalah apa goal utama yang mau dicapai dari kendaraan itu penting. Sehingga Bapak Ibu tahu kenapa saya bergabung dengan kendaraan itu. Oke? Kita lihat bersama-sama bagian yang pertama. Strategi yang pertama adalah ibadah raya, ya, Sunday service. Apa yang mau dibangun, apa yang dikejar ketika Sunday service menjadi sarana untuk pemuritan adalah berbicara tentang pengenalan akan Allah dan kesempatan untuk mengalami Tuhan. Itu yang mau dibangun di dalam ibadah. Setiap kendaraan memiliki fungsi, tujuan, atau sarana yang tujuan yang mau dicapai itu berbeda. Dalam konteks Sunday service Bapak Ibu adalah berbicara tentang knowing God dan experiencing God. Allah kita bukan Allah yang hanya bisa dipenuhi dengan akal yang jauh di sana, tetapi juga hadir dan turut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ibadah raya menjadi sarana untuk bagi setiap murid Kristus belajar mengenal Allah dan mengalami Tuhan. Oleh karena itu, setiap bagian daripada ministry yang berkaitan dengan ibadah raya harus merancang ibadah sedemikian rupa sehingga menolong jemaat. Sekali lagi, ibadah raya kan kendaraan untuk memuridkan jemaat, ya. Maka setiap ministry yang ada perlu menolong setiap konteks jemaat dari usia berapapun untuk pertama dalam ibadah raya dapat mengalami Tuhan. Kedua, dapat mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi bagian yang penting berbicara tentang ibadah raya. Oke. Bagian yang kedua, family. Apa yang dibangun dengan kendaraan family Bapak Ibu? Spiritual experiencing. Ya, spiritual experiencing. Kenapa saya tidak menaruh knowing God di sini? Bisa Bapak Ibu, bisa. Tetapi dalam konteks Gereja Kalam Kudus Pekanbaru Bapak Ibu, yang kemudian konteks pemuritan ini kita sisip di tengah-tengah pertumbuhan gereja kita, maka tidak semudah itu setiap orang tua siap untuk mengetahui firman dengan baik dan mengajarkan kepada anak. Oleh karena itu, maka kita yang mau dikejar di tahap awal ini adalah spiritual experiencing-nya. Bagaimana kemudian anak-anak kita melalui setiap pengalaman yang ada, dia belajar dari bagaimana papa menyembah Tuhan, orang tuanya berdoa, bagaimana kebiasaan di dalam family mereka, dalam mimbar keluarga dan yang lain. Sehingga itu menjadi habit, menjadi pengalaman yang dibangun. Dan pengalaman seperti apa yang dibangun? Pengalaman spiritual. Bagaimana kemudian papa mamanya mengalami Tuhan. Bagaimana kemudian Tuhan hadir tengah-tengah keluarga mereka. Mungkin jauh sebelum anak kita lahir dan yang lainnya. Jadi family discipleship salah satu tujuannya pada saat ini yang menjadi target kita adalah spiritual experiencing.
Karena setiap keluarga kita tidak terbiasa sama spiritual experiencing, maka ibadah intergenerasi difasilitasi. Sehingga rekan-rekan mulai terbiasa beribadah dengan anak-anak. Karena kebiasaan tersebut, maka ketika melakukan mimbar keluarga di rumah masing-masing, itu sudah tidak kagok. Jadi Bapak Ibu lihat link relasi. Kenapa gereja memfasilitasi intergenerasi, ibadah intergenerasi jam 10? Supaya untuk menjadi pengalaman bagi setiap orang tua. Dan mereka dapat bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Bagaimana menopang di dalam doa, menopang tangan, memberikan berkat kepada anak. Itu tidak jadi budaya kita. Tetapi kita rindu itu menjadi budaya kita supaya anak kita bisa melihat. Anak kita mengenal Tuhan itu tidak bisa abstrak Bapak Ibu. Sehingga cara satu-satunya terbaik adalah melihat papa mamanya. Gitu ya. Nah, jadi ibadah intergenerasi difasilitasi supaya nanti di dalam family kita, core family kita, pemuritan keluarga itu dapat terjadi. Yang mau dikejar dalam poin nomor 2 ini adalah spiritual experiencing. Poin ketiga, SKKK. Bapak Ibu, SKKK masuk menjadi salah satu strategi kita untuk memuridkan. Dan apa yang mau dibangun dari SKKK, salah satu fondasi yang paling utama adalah Christian worldview. Ketika seseorang datang ke gereja, dia belajar mengenal Allah, dia mengalami Tuhan. Ketika di dalam keluarga, dia melihat Allah itu begitu real, nyata, hadir tengah-tengah keluarganya melalui kehidupan papa mamanya. Ketika anak tersebut bersekolah, dia akan mengkontekstualisasikan segala ilmu yang ada dengan firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan Christian worldview. Sehingga kerangkanya jelas. Suatu hari pada masa yang akan datang ketika dia terjun di dalam setiap dunia marketplace. Entah itu nanti di dunia kedokteran dan yang lainnya begitu. Ketika berada di sekolah, dia sudah memiliki kerangka kekristenan yang sangat jelas. Christian worldview. Itu yang mau dikejar oleh SKKK. Itulah sebabnya kenapa SKKK menjadi salah satu sarana. Tanpa SKKK masuk Bapak Ibu, Christian worldview akan sangat terbatas. Gereja memiliki waktu yang sangat terbatas untuk mengajarkan Christian worldview. Tapi di sekolah Bapak Ibu, setiap hari anak-anak kita bahkan memiliki waktu lebih banyak di sekolah daripada di rumah Bapak Ibu. Kesempatan yang sangat besar untuk menanamkan konsep Christian worldview itu di sana. Itulah sebabnya kenapa SKKK masuk menjadi salah satu strategi kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir adalah cross. Ya. Apa yang mau dibangun, apa yang mau dikejar dari kendaraan ini Bapak Ibu adalah spiritual journey, perjalanan. Ketika saya menyebut perjalanan Bapak Ibu, berarti artinya di dalam cross itu menjadi perjalanan kita bersama-sama. Berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Bukan ada yang lebih baik, ada yang kurang baik. Jadi cross itu bukan sarana rival spiritual. Oh, yang ini udah bertumbuh, yang ini belum. Kemudian kita memasakkan yang ini, begitu ya. Bukan tentang itu, tapi itu menjadi kendaraan di mana kita dapat melakukan journey itu secara bersama-sama as a family. Cross itu menjadi sarana itu. Nah, untuk menolong kita dapat memahami cross ini, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat ada sedikit perubahan di dalam logo cross kita. Bapak Ibu dapat mencermati perubahan apa yang di dalam logo cross kita? Apanya? Warnanya berubah Bapak Ibu ya. Yang di tengah-tengah itu warnanya berubah menjadi merah semua begitu. Jadi seluruh Kalam Kudus se-Indonesia Bapak Ibu akan menggunakan logo ini sehingga kita menyepakati dan memberikan makna di dalam logo ini. Kenapa warna merah? Karena cross dipersatukan di dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Warna darah itu yang selalu mengingatkan kita, merimain. Kita nggak pakai lagi salib karena cross itu sendiri artinya juga sudah salib. 5 gambar di sana yang berwarna merah menggambarkan setiap pribadi lepas pribadi. Menggambarkan kita sebagai satu keluarga yang kemudian dimuridkan dan memuridkan as a family di dalam satu keluarga. Itulah cross. Hari ini saya tidak akan menjabarkan panjang lebar tentang cross, tetapi saya ingin mengajak kita untuk memahami beberapa poin tentang cross. Pertama Bapak Ibu, cross bukan care group. Sekali lagi ya, cross bukan care group. Artinya adalah kelompok yang dipakai untuk memelihara. Cross adalah sarana untuk bertumbuh. Jadi kenapa saya bergabung dengan cross? Karena saya rindu untuk bertumbuh.
Saya rindu untuk mengalami Tuhan. Saya rindu untuk semakin berproses dari satu journey ke journey yang lainnya. Dari believer bertumbuh ke follower, dari follower bertumbuh ke disciple maker. Saya rindu. Itulah sebabnya mengapa saya bergabung ke Cross. Di Cross saya belajar penginjilan kalau memang saya tidak kuat penginjilan. Sehingga ada teman-teman yang memang kuat di penginjilan bisa menolong saya. Di Cross saya belajar tentang how to worship, bagaimana saya menyembah Tuhan. Saya selama ini berpikir menyembah Tuhan adalah harus pintar main musik begitu ya. Nada suaranya dari gitu baru boleh menyembah worship begitu. Kalau yang suaranya cempreng seperti saya itu tidak bisa menyembah. Rupanya selama ini salah begitu ya. Ketika di worship kita lihat, wih ada teman-teman cempreng begitu. Wih haleluya puji Tuhan. Kita senasib begitu. Waktu nyanyi pun tidak malu-malu. Hanya contoh Bapak Ibu. Tapi tujuannya untuk mengajak kita untuk bersama-sama. Cross itu adalah sarana untuk belajar. Saya berikan contoh sederhana. Ada satu cross yang kemudian di dalamnya tuh anggota-anggotanya komit, dipercayakan pelayanan apa mereka akan lakukan. Ada satu rekan bisa main gitar, tapi cuma cereng saja dan bisa satu kunci. Sehingga seringkali salah begitu. Nah ketika dia memainkan musik kan harus ada intronya, pendahulunya, cereng gitu biar orang bisa nyanyi. Dia udah putar balik begitu, nggak ada yang bisa masuk-masuk itu lagunya. Akhirnya kita minta, oke, it's okay, that's fine. Berhenti dulu, coba ulangi dari awal. Kenapa kita semua mengizinkan itu? Karena kita ingin dia belajar. Itulah cross Bapak Ibu. Itulah cross. Jadi jangan kemudian di dalam cross itu sebagai satu keluarga dia nggak bisa, nah kayak gini nggak cocok nih, mulai minggu depan nggak usah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. That's not a family. Family saling mensupport, saling mendukung untuk kita belajar bersama-sama. Ketika kita mendapati ada satu rekan di dalam satu formasi spiritualnya dia lemah. Misalnya dia lemah tentang saat teduh. Maka ayo kita kejar secara khusus. Mau gak kami semua mensupport kamu untuk saat teduh kamu? Karena kita masing-masing punya kekuatan dan kelemahan. Nah kami tahu Anda lemah di saat teduh. Baik komitmen maupun fasilitas, sarana, prasarana dan yang lainnya. Mau gak kami bantu? Jadi cross itu kita akan kejar seseorang sedemikian rupa untuk kemudian bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi cross itu bukan tentang bahan. Bagi beberapa di antara kita yang pernah ikut berbagai jenis kelompok kecil, seringkali kelompok kecil itu ditentukan oleh bahan, betul? Jadi kelompok kecil adalah kelompok membaca buku. Setelah selesai, tamat begitu. Enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang membuat kita selama ini terjebak. Cross sarana untuk bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan bersama dengan keluarga Allah yang lain. Bukan berkaitan dengan masalah bahan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pengaturan bersinergi dengan sistem sinode, maka ke depan cross kita tidak akan memfasilitasi bahan. Kita akan mentraining setiap cross leader dengan semua upaya yang ada supaya mereka dapat memimpin dengan baik dan yang lainnya. Tapi cross tidak ingin ditentukan oleh bahan. Cross akan membahas firman Tuhan pada hari Minggu. Kita mengizinkan beberapa cross untuk membahas bahan yang lain tertentu karena pergumulan cross. Ada bapak-bapak butuh bahan tertentu, kita fasilitasi. Karena bahan bukan penentu. Selama yang dibahas firman Tuhan, bukan drama Korea. Berarti aman. Begitu ya. Jadi mau buku apapun selama clear dan jelas Bapak Ibu kita boleh. Tetapi kenapa kita perlu membahas firman Tuhan hari Minggu? Karena saya pribadi bergumul, hamba Tuhan bergumul. Kita tahu kita mendengarkan firman Tuhan, I have to do it. Saya harus melakukan. Kita sudah saat teduh. 1 minggu anggap aja 6 kali, 1 libur hari Minggu. 6 kali firman Tuhan, 6 ayat yang berbeda. Permisi tanya, apakah sempat dilakukan? Firman Tuhan pengkhotbah-khotbahkan lagi, tambah 1 firman Tuhan, cross tambah 1 firman Tuhan. Kita terima banyak data di sini, tapi tidak pernah dieksekusi. Berarti artinya kita membangun rumah di atas pasir. Dan gereja somehow memfasilitasi itu. Dan itu tidak baik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih baik kita cermati 1 firman Tuhan, lalu kita mulai memikirkan bagaimana kita melakukannya. Itu bagian yang sangat penting. Bapak Ibu tidak dapat mengatakan bahwa Pak Teddy kalau firman Tuhan hari Minggu kami tidak ngerti. Kalau begitu saya mewakili teman-teman hamba Tuhan minta maaf. Mari kita izinkan hamba Tuhan kita belajar dan khotbahkan lebih baik lagi. Sehingga kita dapat mengerti. Tapi itu tidak menjadi excuse. Bahwa kita perlu melakukan firman Tuhan yang kita dengar pada hari Minggu. Dengan demikian Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari Minggu di dalam Sunday service sebagai strategi dan cross sebagai strategi saling bersinergi satu sama lain. Gitu ya. Dan itu menjadi sarana untuk mengontrol kita. Jangan sampai tidak ibadah loh. Itu akan sangat baik sekali ya.
Kalau kemudian Bapak Ibu kemudian bertanya, Pak Teddy kan saya ibadahnya di sini, terus ada teman yang ibadahnya di Koes, firman Tuhannya beda. Bapak Ibu tujuannya sama. Firman Tuhan mau dikhotbahkan dengan cara ilustrasi yang berbeda, tujuannya sama. Yang akan kita bahas pertama di sana adalah apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Siapapun pengkhotbahnya kita punya jawaban itu. Apa yang kita belajar dari firman Tuhan? Oke. Kedua, firman Tuhan ngomong apa ke saya? Oke, yang ketiga, bagaimana atau apa yang harus saya lakukan meresponi firman Tuhan itu. Saya mau komitmen seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau seperti itu. 3 poin. Pertama, firman Tuhan mengajarkan apa? Kedua, firman Tuhan ngomong apa secara khusus kepada saya? Entah itu teguran, entah itu penguatan, atau apapun itu. Ketiga, apa yang akan saya lakukan? Nah, apa yang akan saya lakukan itulah yang perlu kita discuss lebih lama di dalam cross. Sehingga teman-teman kita dapat menolong kita untuk melakukan firman Tuhan. Itu bagian yang sangat penting. Ya, nanti di dalam cross leader training akan di follow up dengan lebih lanjut. Tetapi disampaikan di sini supaya Bapak Ibu kita tidak terjebak definisi bahwa cross adalah bahan. Cross bukan bahan, cross adalah keluarga. Saya kok ragu ada keluarga yang kemudian menuju ke malam Imlek. Anaknya pulang kuliah dari luar mau bergabung. Happy, besoknya terima angpau. Begitu ya. Terus papanya ngomong ini, ketika kita berkumpul semuanya ayo buka bahannya. Sangat aneh bukan? Perkumpulan keluarga, keluarga bertemu, keluarga berfellowship tidak ditentukan oleh bahan. Tapi somehow kok keluarga anak Tuhan ketika berkumpul ditentukan oleh bahan. Kalau berbicara tentang kemampuan leader, mari kita latih. Mari kita latih. Jadi kita udah bergumul ini bola balik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tetap menemukan that is the best. Itu tetap merupakan cara terbaik. Sehingga ketika firman Tuhan hari Minggu disampaikan dan kita diutus pergi di dalam doa berkat. Maka kita dapat melakukannya. Cross menjadi sarana untuk memantau kita melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi sekali lagi cross bukan sarana untuk berdebat firman Tuhan, bukan. Kalau Bapak Ibu ingin di dalam cross itu berdebat firman Tuhan, mempelajari lebih deep Bapak Ibu cari hamba Tuhan. Lalu katakan, boleh gak bimbing saya secara khusus pedalaman Alkitab yang sangat dalam. Karena saya rindu untuk belajar itu. Karena ke depan saya mau diri saya dipakai menjadi salah satu trainer yang ada di Kalam Kudus. Boleh Bapak Ibu, kita dengan senang hati memberikan diri. Tapi itu tentang passion. Itu tentang seseorang sedang mencari mentor. Boleh, sangat boleh. Bapak Ibu kalau rindu misalnya seperti ini. Tolong muridkan saya menjadi seorang worship leader yang baik begitu. Boleh Bapak Ibu cari worship leader kita. Cari Bu Yanti, cari Bu Kortina untuk dimuridkan. Cari Ibu Tabita, boleh. Tapi itu tentang passion. Tapi di dalam cross Bapak Ibu bukan sarana untuk kita memperdebatkan firman Tuhan. Ya, cukuplah itu terjadi di YouTube. Jangan terjadi di dalam cross kita. Di YouTube sudah banyak perdebatan firman Tuhan sana sini begitu ya Bapak Ibu ya. Saya mendorong setiap kita untuk di cross, pakai kesempatan itu untuk kemudian kita dapat belajar melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kemudian kita lihat baik-baik 4 strategi ini Bapak Ibu, baik Sunday service, family, SKK, dan cross, kita mendapati bahwa ada 2 hal yang merupakan kesamaan dari keempat strategi ini. Kesamaannya apa? Pertama, tidak ada satupun kendaraan yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk berjalan sendiri. Oke? Tidak ada pun satupun sarana di sana yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk berjalan sendiri. Semua sarana selalu ada keluarga di dalam Tuhan. Semua sarana yang fasilitasi selalu menuntut ada rekan, ada partner untuk bertumbuh bersama-sama. Itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa setiap strategi ini saling terkait satu sama lain. Kita tidak dapat survive hanya dengan satu strategi, lalu strategi ini kita abaikan. Saya berikan contoh sederhana Bapak Ibu. Saya adalah orang yang selama menikah bergumul tentang ketika Tuhan mempercayakan anak. Kami bergumul dengan banyak hal, kami mendoakan untuk keberadaan anak kami jauh sebelum anak kami lahir. Ketika Tuhan memberikan satu momentum waktu di mana kami begitu giat mendoakan, saya masih ingat, itu saya berdoa di Pekanbaru dalam konteks doa puasa.
Istri saya lagi berdoa di Johor ketika breakthrough dengan Covenant, gereja Covenant di sana. Somehow pokok doa kami sama. 1 minggu itu kami berdoa keras, Tuhan, jikalau Tuhan mengizinkan, bolehkah ada satu anak yang dapat kami bimbing di dalam Tuhan? Kami merindukan itu. Dan Tuhan mempercayakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat kisahnya. Kami sampai tes ini positif hamil apa tidak di gereja ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bawah. Kami menangis bersama-sama di bawah dan gedung gereja ini menjadi bukti. Dan saat itu sunyi, tidak ada pribadi. Tapi kami merasakan hadirat Tuhan di sana. Tapi saya lahir dari keluarga belum percaya. Sehingga saya tidak tahu bagaimana memuridkan anak saya. Ketika saya attach ke gereja, di dalam cross, di dalam ibadah, di sanalah saya belajar. Saya waktu itu sama Semu pertama kali bergabung di crossnya Pak William, Bu Awan. Di sana kami banyak belajar. Sebagai pasutri muda kami juga banyak dinasehati. Kami sangat senang begitu ya. Di sana kami belajar bagaimana rekan-rekan bergumul dengan anak dan yang kami mendengar, kami melihat. Sehingga ketika punya anak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak punya background keluarga Kristen. Tapi karena saya punya keluarga di dalam Tuhan, saya belajar dari mereka. Jadi family discipleship tidak akan bisa survive kalau kemudian strategi yang lain kita tidak ambil bagian. Kita tidak akan bisa survive di dalam family discipleship. Makanya kenapa bagi saya pribadi, saya juga pernah sharingkan ke teman-teman hamba Tuhan, juga mungkin kepada kita, saya pribadi memegang begini prinsipnya. Family discipleship tidak akan bisa terjadi kalau self discipleship bermasalah. Wong kita aja nggak kenal Tuhan, tidak alami Tuhan, buru-buru suruh anak kita harus berdoa begitu. Anak kita kalau pintar ngomong mah, emang papa pernah mengalami Tuhan? Coba ceritakan papa satu kisah di mana Tuhan berbicara dengan papa, di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupan papa. Tidak akan pernah ada jawaban Bapak Ibu. Karena itu self discipleship. Makanya Bapak Ibu kalau bertanya, kenapa Pak Teddy tidak dari dulu kita family discipleship? Cannot, tidak akan bisa jalan. Pasti bubar itu. Hanya acara, rame-rame, happy-happy begitu ya. Tapi kenapa kita mulai dari self discipleship satu persatu yang papa dikejar. Breakthrough juga papa, kemudian para pria. Breakthrough juga untuk mama dan kemudian para wanita. Kenapa personal-personal dulu? Karena kita perlu bertumbuh secara personal sehingga ketika Tuhan persatukan di dalam pernikahan, kuat Bapak Ibu jalaninya. Masing-masing sudah dimuridkan. Sekarang tinggal dipercayakan memuridkan anggota keluarga yang baru. Gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat jangan meremehkan salah satu strategi yang ada. Atau jangan hanya memilih salah satu strategi. Pak Teddy mah saya udah di family kuat 1, 4, 3 itu saya gak perlu. Gak bisa Bapak Ibu, cannot. Kita butuh keseluruhannya. Jadi saya mendorong setiap kita, inilah kendaraan yang gereja berikan. Ada banyak kendaraan yang lain Bapak Ibu. Saya ilustrasikan dengan cara sederhana. Bapak Ibu, ketika kita berangkat ke Singapura, Bapak Ibu dapat flight langsung dari sini ke Singapura. Bapak Ibu juga dapat pergi ke Batam lalu nyebrang. Bapak Ibu juga dapat kemudian dari sini ke Bengkalis nyebrang ke Malaka, Malaka kemudian ke Johor, Johor kemudian ke Singapura. Bapak Ibu dapat flight ke KL, kemudian KL ke Singapura. Ada banyak cara. Tapi kenapa kita memilih 4 strategi ini? Karena 4 strategi ini yang paling efektif untuk menjadi kendaraan memuridkan setiap kita. Makanya Bapak Ibu, salah satu kendaraan yang tidak masuk lagi di kita adalah komisi. Komisi kendaraan. Tetapi jika dibandingkan dengan cross, maka kalah efektivitasnya. Nah karena kita pemuritan keluarga, kita juga tidak ingin Bapak Ibu menghabiskan seluruh waktunya Senin sampai Jumat itu di gereja. Tidak baik. Lalu kapan memuridkan keluarga? Maka kita pilih loh di antara semua mana kendaraan yang paling baik. Itulah latar belakang gereja Kalam Kudus dengan segala dinamika yang ada sampai saat ini. Jadi saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di bagian ini kita telah belajar banyak hal tentang pemuritan. Saya sangat bersyukur gereja Kalam Kudus dapat berjalan sampai detik ini. Saya akan mengarahkan kita untuk melihat salah satu kisah yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Dan malam ini saya ingin berbagi dengan kita. Biarlah malam ini kisah ini dapat memotivasi setiap kita untuk benar-benar melihat bahwa pemuritan itu bukan program. Kisahnya
saya alami di tahun 2012 menuju 2013. Maaf. 2012 saya praktek 1 tahun, saya diutus dan dipanggil kembali ke gereja ini. Saya utusan dari gereja ini untuk sekolah Alkitab, dan setelah lulus saya dipanggil pulang untuk praktek 1 tahun di tempat ini. Ketika saya di sini, saya ditugaskan dengan 2 jabatan, yaitu pembina pemuda dan pembina remaja. Ketika saya ke pembina pemuda, berarti artinya Bapak Ibu 2012 saya datang ke pemuda. Saya pergi sekolah tahun 2007. Jadi sudah sekian waktu ya. Saya dimuridkan jauh sebelum itu oleh pemuda-pemuda angkatan sebelumnya. Yang malam ini juga ada hadir, ada C. Acing begitu dan yang lainnya. Tapi ketika saya masuk ke pemuda pada tahun 2012-2013 itu, saya mendapati bahwa ini orang-orang yang sama dengan dulu sebelum saya ke Saat. Saya kembali bertemu dengan Bro Rio di sana, ada Babe di sana, ada Bro Christian di sana. Lalu saya bertanya di dalam hati, apa yang salah Tuhan? Apa yang salah? Mereka teman-teman yang sangat aktif. Saya masih ingat dulu, mereka adalah teman-teman pemuda yang bukan hanya melayani pemuda. Kita kalau ibadah datang ke gereja, gereja ada 2 ibadah, kita hadir bersama-sama di dalam 2 ibadah itu membantu pelayanan. Cuma bedanya tidak ada PDT aja di depan. Kami bergumul dan saya bergumul, Tuhan untuk apa? Kalau hanya sekedar job desk, saya tidak mau. Karena panggilan saya harus unik. Saya bergumul di hadapan Tuhan. Sampai kemudian saya masih ingat pada masa itu, karena pemuda berjalan sebagaimana biasanya ya, kita ada acara ini, acara itu dan yang lainnya. Saya mencoba untuk memuridkan dalam segala keterbatasan saya. Saya memilih beberapa rekan, ada 4 orang. Salah satu Bro Rio. Kami hidup bersama-sama. Ketika saya besuk dan melakukan banyak hal, 4 orang ini menjadi prioritas saya. Saya tidak tahu bagaimana cara memuridkan. Bahkan pada masa itu belum pernah kedengaran pemuritan. Saya tidak tahu apa itu pemuritan. Tapi yang saya tahu adalah, ayo saya mau mementor, saya mau mengarahkan, yuk kita belajar bersama-sama. Tapi bukan secara program di gereja, tapi di kehidupan kita sehari-hari begitu. Kita pernah nongkrong ke tempat Bro Rio waktu itu, buka cucian waktu itu ya. Kita ngobrol banyak hal, tapi kehidupan pemuritan itu terjadi di luar gereja. 1 tahun Bapak Ibu kita evaluasi, teman-teman mengatakan bahwa pelayanan seperti ini yang kami mau. Kok beda ya rasanya, kami perasaannya kok hatinya beda ya. Kok lebih merasa senang ikut Tuhannya daripada dengan semua program yang ada di pemuda. Bukan tidak baik, tapi jika dibandingkan mereka merasa lebih hidup dan mengalami Tuhan di sini. Pada saat itu saya tantang, mau gak kalian beberapa orang ini melakukan hal yang sama kepada orang lain? Nah cuma mereka orang-orang awam, butuh pengarahan. Nah di sanalah saya buat bahan, beda ya Bapak Ibu ya, tujuannya beda. Saya buat bahan untuk mengarahkan mereka. Sejak saat itu pemuda di hari Sabtu tidak lagi kumpul di sana, mereka pecah-pecah. Ada yang di grupnya ini, ada yang di grupnya ini, ada yang di grupnya ini. Waktu itu kalau tidak salah kami menyebutnya God's Disciple Generation, GDG kalau nggak salah. Saya tidak lapor majelis bahwa pemuda berubah seperti itu. Karena saya merasa bahwa itu masih di dalam area pertanggungjawaban, mereka terbina dengan sangat baik. Dari 2007 sampai 2012 pemuda adalah orang lama semua. Dan di dalam 2012 sampai 2014 Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pertama kali di dalam kelompok itu setiap minggu selalu ada orang baru. Setiap minggu, setiap bulan ketika kita gathering, oh ada teman baru di sini, ada teman baru di sini. Bulan depan ketika gathering ada teman baru lagi di sini, teman baru di sini. Dan itu pertama kali pemuda mengajukan anggaran 0,0, tidak ada anggaran. Ketika gathering, mereka membawa makanan dari rumah masing-masing untuk saling berbagi pada masa itu. Begitu banyaknya orang baru yang datang, begitu Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu ya. Sampai kemudian pengurus pada saat itu meeting. Dan meetingnya adalah, boleh gak stop dulu, jangan menjangkau. Wow. Jadi meetingnya unik. Kita gereja meeting gimana jangkau orang baru. Ini meetingnya stop dulu. Over. Terlalu banyak. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dan itu adalah mereka yang tidak mengenal Tuhan, hadir untuk mengenal Tuhan. Bahkan beberapa di antara mengatakan bahwa, Pak Teddy kan saya bukan orang Kristen, tapi boleh gak saya tetap di dalam cross? Oh boleh. Ya gak manggil Pak Teddy sih, kan mereka panggilnya Kotet gitu.
Jadi Bapak Ibu, itu pertama kali gereja dalam konteks pemuda tanpa acara. Tidak ada lagi persekutuan udara terbuka lah, Valentine's Day lah, macam-macam gak ada. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan ini menjangkau Bapak Ibu. Di sana definisi saya terhadap penginjilan itu berbeda. Saya dulu berpikir tentang penginjilan itu adalah berbicara tentang metode dan perintah. Jadi kita harus lakukan. Oleh karena kita mau lakukan, kita butuh metode, maka saya belajar. Tetapi selama saya di pemuda, saya tidak pernah mengajari mereka tentang cara menginjili itu bagaimana, nggak pernah. Saya tidak pernah training EE ke mereka tuh, nggak pernah. EE sangat baik. Setelah ini kami mengajari EE kepada pemuda. Setelah saya melihat bahwa ketika mereka mengalami Tuhan dan bertumbuh, tiba-tiba satu persatu keluar untuk menjangkau dengan caranya. Saya masih ingat salah satu cross yang ada, mereka beli nasi kotak banyak, mereka ke gang di samping MP. Dan mereka dapat 1 jiwa dari sana. Bapak Ibu Saudara sekalian, penginjilan adalah efek dari orang yang mengalami Tuhan. Sehingga dia rindu untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Yang saya takut adalah jikalau selama ini penginjilan itu mati. Mungkin saya tidak punya rasa lagi sama Tuhan. Itu yang saya khawatirkan. Setelah masa itu baru kemudian saya mengajak pengurus, ayo supaya mereka lebih efektif, kita training mereka dengan pelatihan EE. Setelah saya tahu bahwa ini orang-orang yang mengalami Tuhan. Sehingga tanpa perintah pun mereka akan melakukan itu. Jadi berbeda Bapak Ibu. Jadi kami ini beberapa alumni pemuda inilah kalau sebut seperti itu. Ada Bro Babe, Bro Rio, kami. Adalah alumni di masa-masa itu yang bisa melihat ada orang-orang baru yang datang. Kalau pelayanan nggak ada acara, pemuda kita nggak ada acara Bapak Ibu. Anak-anak muda tidak butuh acara. Anak-anak muda membutuhkan komunitas yang autentik. Bisa terima mereka apa adanya. Dan mendeklarasikan bahwa hati Tuhan begitu besar untuk setiap mereka. Anak-anak muda butuh itu. Tapi banyak sekali sekarang training pelayanan anak muda. Yang dijual apa? Acaranya, lampu gemerlap, LED, band. Gereja sudah terlalu jauh Bapak Ibu. Jadi sehari ini saya ingin mengajak kepada kita semua. Bahwa ketika kita memiliki hati di dalam Tuhan dan mengalami Tuhan Bapak Ibu, kita akan rindu untuk memuridkan. Kita rindu untuk menginjili, kita rindu untuk memuridkan. Saya pernah berada di satu momentum diutus oleh pendeta Noh untuk berkunjung ke satu gereja. Gereja itu sangat besar dan melayani anak muda Bapak Ibu ratusan orang. Di dalam Bapak Ibu mau apapun anak muda ada. Mereka ada bioskop di dalamnya. Keren kan? Mereka ada gym di dalamnya. Mereka ada tempat untuk dance di dalamnya. Anak muda butuh apa? Ada. Sampai di sana saya belajar supaya kita dapat menjangkau anak muda di Kalam Kudus Pekanbaru. Dan pulang dari sana Bapak Ibu saya menangis. Tuhan, apa yang saya belajar? Satu hal, mau jangkau anak muda, gereja harus kaya. Gereja miskin nggak bisa. Saya akui itu Bapak Ibu. Saya bingung melaporkan ke gembala sidang saya. Karena kesimpulannya saya dapat. Semua itu butuh berapa M Tuhan. Kita hanya punya berapa Tuhan. Berarti gereja Kalam Kudus mungkin tidak pantas. Karena kita gak punya uang sebanyak itu. Tapi somehow gereja terkondisikan dan meskipun saya seorang penginjil, saya pun terjebak di dalam keadaan itu Bapak Ibu. Bahwa jangkau anak muda harus kaya gerejanya. Tapi hari ini saya dapati berbeda. Mereka bukan butuh semua itu. Mereka butuh seorang teman di samping kiri kanannya yang bisa terima mereka dan menolong mereka untuk melihat bahwa Tuhan begitu mencintai mereka. Itu dia Bapak Ibu. Nggak bisa digantikan oleh LED, band dan yang lainnya. Itu anak muda. Betul anak-anak muda? Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu, gereja ini bukan milik golongan tertentu, usia tertentu, enggak. Kita intergenerasi, kita udah deklarasi seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu, untuk bertumbuh bersama-sama. Pertanyaan terakhir di sesi ini kalau kemudian Bapak Ibu bertanya, kalau kami mengikuti semua itu, what for? Untuk apa? Supaya kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang membuktikan kita sebagai murid-murid Tuhan.
Kenapa sih kita membayar harga? Bapak Ibu malam ini sampai hadir seperti ini capek. Teman-teman yang latihan, harusnya latihan ibadah besok diatur Jumat, mereka geser harinya. Semua jungkir balik, memberi diri tengah-tengah kesibukan kantor dan yang lain. Bapak Ibu tetap memaksa di sini karena kita ingin Bapak Ibu dimuridkan sehingga semakin serupa dengan Kristus. Saya ingin setiap kita pada hari ini pulang dengan memahami bahwa Kristus menginginkan hidupmu. Dia bukan mau 1 jam ibadahmu pada hari Minggu, bukan. Dia bukan mau perpuluhanmu, bukan. Dia bukan mau talenta dan karunia pelayananmu, bukan. Tuhan ingin kamu pribadi. Kalau Tuhan hanya menginginkan uangmu, kalau Tuhan hanya menginginkan kekuatanmu, kepintaranmu Bapak Ibu, berarti Tuhan mengeksploitasi Anda. Tuhan menginginkan engkau karena Dia mencintaimu. Dan bagi orang yang Tuhan cintai, Tuhan utus, pergilah. Dan jangan takut Bapak Ibu. Kalimat yang sangat indah melanjutkan di amanat agung. Yaitu di mana Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yang janji penyertaan seperti itu, orang tua kita bahkan tidak bisa memberikan. Tapi Tuhan memberikan itu kepada engkau dan saya. Pergilah Bapak Ibu. Mari belajar bersama-sama, mari kita latih diri kita. Bukan lagi saatnya bagi kita untuk duduk nyaman. Muridkan, entah di sekolah, entah di gereja. Saya sampai hari ini mau mengakui bahwa saya hutang kepada Sekolah Kalam Kudus. Tanpa Sekolah Kalam Kudus saya tidak akan bisa mengenal Tuhan. Saya akan selamanya terseret di dalam dosa. Terseret di dalam kebutuhan pengakuan dan yang lainnya. Saya tidak tahu bahwa ada satu Allah yang begitu mencintai saya. Saya sampai detik ini Bapak Ibu, saya berhutang kepada Sekolah Kalam Kudus. Itulah sebabnya kenapa rekan-rekan saya begitu cerewet tentang sekolah. Di luar daripada saya cerewet tentang gereja. Karena hati Bapak Ibu. Tapi hati itu jangan hanya dimiliki oleh satu orang. Dimiliki oleh kita semua. Dimiliki oleh kita semua. Jadi mari Bapak Ibu, engkau bukan tamu. Kita satu keluarga. Engkau keluarga saya keluarga Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu datanglah pribadi kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana luar biasa untuk memakai engkau. Apapun itu. Tetapi engkau perlu dibekali, engkau perlu dimuridkan. Dan jikalau engkau orang yang telah bertumbuh selama ini, muridkanlah yang lain. Ciptakan pribadi-pribadi sepertimu yang lain. Sehingga kita memiliki banyak pasukan Kristus. Janganlah pasukan Kristus itu menjadi lagu yang hanya selesai di sekolah minggu. Tapi terus menerus dihidupi. Sampai kita kembali kepada Tuhan. Hari ini tidak akan ada satupun yang akan mengatakan Tuhan saya terlalu muda atau Tuhan saya terlalu tua. Tuhan bisa pakai siapapun selama engkau membuka diri. Datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Berdoalah. 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 Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar.
ingkar, ku tak ingkar. Hari ini setiap kami menundukkan kepala kami di hadapan Tuhan. Di antara semua kalimat yang dapat kami ucapkan, mungkin yang paling tepat adalah seperti Petrus. Pergilah dari kami Tuhan, kami hanya orang berdosa. Tapi kami bersyukur, satu jawaban yang Tuhan berikan kepada Petrus, aku akan memakai engkau dan menjadikan engkau penjala manusia. Engkau tidak menghakimi kami, bahkan engkau tidak membuang kami. Dan ini kami malam ini, hamba-hamba yang tidak berguna, yang terus-menerus merasakan berlimpah anugerah Tuhan, tidak pernah selesai, terlalu besar. Oleh karena itu Tuhan, pada malam ini, biarlah ini menjadi komitmen kami bersama-sama. Kami mau ikut Yesus. Pujian yang sederhana ini Bapak Ibu, jikalau menjadi komitmenmu dengan tetap sikap berdoa, nyanyikan dengan lubuk hatimu terdalam, ditujukan kepada Kristus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, sebelum kita naikkan pujian ini lagi, bolehkah sama-sama membuka mata? Bolehkah Bapak Ibu memandang salib yang hina dan sederhana ini? Saya masih ingat ketika majelis memperbaiki gedung gereja, memberikan rumah Tuhan dekor dan desain yang lebih baik. Janganlah rumah Tuhan kita asal-asalan. Saya cuma titip satu pesan aja. Salibnya jangan disentuh. Biarkan tetap apa adanya. Jangan dipernis, jangan dicat. Karena salib itu hina. Tapi di dalam kehinaan salib itu, engkau dan saya, Allah diagungkan. Setiap kali perjamuan kudus saya melihat salib, dan saya teringat, that is me. Itulah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian ini, engkau bisa gagal, engkau mungkin tidak sempurna, tapi Allah tidak membuang kita. Dengan courage kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri, naikkan pujian ini bersama-sama. I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. I have decided Ini kami Tuhan. to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no
turning back. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap kami. Pada saat ini pimpinlah kami. Sehingga di dalam kehidupan kami menjadi pengikut Yesus. Ketika kami di sekolah kami pengikut Yesus. Ketika kami di dunia kerja kami pengikut Yesus. Ketika kami di keluarga kami pengikut Yesus. Dimanapun kami berada, itu identitas kami, itu profil kami. Kami pengikut Yesus. Dan kami akui kami bukan pengikut Yesus yang sempurna. Tapi kami rindu dalam proses kami dimuridkan. Semakin serupa dengan Kristus. Karena Engkau di surga Bapa adalah Bapa kami. Bapa yang sempurna. Kami rindu. Kami anak-Mu. Kami rindu semakin mirip dengan anak tunggal-Mu Kristus. Tolong kami. Dan masih banyak orang-orang di luar sana. Bahkan mungkin jemaat yang belum bertumbuh, belum dimuridkan. Pakailah setiap kami Tuhan dalam kesederhanaan kami. Untuk tetap berkomitmen ikut Yesus, memuridkan setiap jiwa yang ada. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik. Yang selalu memakai, membawa setiap kami, mengarahkan kami, menuntun kami. Malam ini kami tutup sesi ini dengan benar-benar mengakui betapa besar dan hebat Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu agung, begitu sempurna. Ketika kami melihat Allah yang kami sembah ini Tuhan, kami merasa kami begitu kecil. Kami merasa kami begitu hina. Tapi kami dibawa oleh Tuhan menjadi begitu tinggi, menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Komitmen yang kami buat hari ini, jangan biarkan kami lupa. Ingatkan, menjadi ingat-ingatan di dalam pikiran kami dan hati kami. Untuk terus menerus menjalani kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan. Memuridkan, mendewasakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah untuk nama Tuhan.